Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan inayah Allah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk saling bertatap muka, berjumpa hati dalam acara ta'lim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang ingkar kepada Allah. Mereka sibuk dengan urusan dunia, akan tetapi mereka lupa dengan akhirat mereka. Yang kedua, orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, abghadun nas indallah wa am'adukum majlisan yaumal qiyamah mubtagin fil Islam sunnata jahiliyah. Orang yang paling dibenci oleh Allah dan paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat adalah mubtagin fil Islam sunnata jahiliyah, mengaku muslim akan tapi yang dia ikut adalah sunnah jahiliyah. Makanya kalau sudah jelas Quran, jelas hadisnya, ikuti saja. Nah, yang ketiga, orang yang diberi kesempatan oleh Allah harta dan kekuasaan, namun dia menyalahgunakan harta dan kekuasaannya itu hanya untuk kesenangan dunia semata. Dan yang keempat adalah mereka orang yang salah memilih teman, dan yang terakhir mereka yang salah memilih pemimpin. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita pertajam nomor 4 dan nomor 5. Kecelakaan bagi orang yang salah memilih teman dan salah memilih pemimpin. Salah memilih teman dan salah memilih pemimpin. Dalam Islam, memilih teman itu sama halnya seperti kita akan memilih pasangan hidup. Dalam hadis, takhayyaru linutfatikum, pilih oleh kalian semua tempat untuk air mani kalian. Nggak boleh sembarangan. Bahkan dalam hadis, iyyakum wa hadra'ud-diman, jauhi oleh kalian semua hadra'ud-diman. Sahabat nanya, ya Rasulullah, wa ma hadra'ud-diman? Yang Anda maksud hadra'ud-diman itu apa? Maka Nabi mengatakan, al-mar'atul hasna fil manbatisu, wanita yang cantik jelita, akan tetapi dia tumbuh berkembang di tempat yang buruk. Dan Nabi mengatakan, jauhi itu. Dan yang ketiga, Nabi mengatakan, in ja'akum man tardawna dinahu wa lukuhu, jika ada yang datang kepada engkau telah engkau ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuh, kawinkan dia. Jangan ditangguh-tangguh, kawinkan dia. Fa ilam takun wa fasadun arid, jika tidak akan menimbulkan dampak yang buruk kemudian hari. Itu cara memilih pasangan. Termasuk juga ketika memilih teman, tidak boleh sembarangan, gitu ya. Makanya di dalam ayat dikatakan, ya laitani lam attakhidhu fulanan khalila, kenapa dulu aku jadikan dia sebagai teman dekatku, qad adallani, ternyata dia telah menyesatkanku. Hadirin rahimakumullah, kita ingat dengan kisah Bir Maunah.
ya, di mana bir maunah ini Rasul bersahabat dengan seorang kafir, itu udah akrab aja. Nah satu saat, ini orang kafir ini namanya Abu Baro, dia datang kepada Rasulullah. Dia datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan begini, ya Muhammad, lau ba'atha rijalan min ashabika ila ahli Najdin. Muhammad, jika sekiranya engkau mengutus orang-orangmu ke kampung Najd, kampungnya dia, kaumnya orang-orang kafir, rajautu ayyastajibulah, aku berharap mereka mau mengikuti ajakanmu, mau mengikuti dakwahmu. Wa ana jarin lahum, kata Abu Baro, wa ana jarin lahum, aku yang akan menjadi jaminan atas keselamatan orang-orangmu itu. Maka Nabi waktu itu karena ini sahabat, percaya saja, percaya. Maka dikirim oleh Rasulullah 70 Al-Qura. Al-Qura itu di siang hari mereka usaha, di malam hari mereka adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Al-Qura ini 40 ahli agama, 30 sisanya adalah yang biasa-biasa saja. Untuk apa? Untuk berdakwah di ahli Najd itu. Dikirim oleh Nabi. Di antara 70 orang ini ada sahabat bernama Haram bin Mulhan. Siapa dia? Dia adalah paman Anas bin Malik. Berangkat sampai di sebuah tempat yang namanya Bir Maunah. Mereka kumpul, orang-orang kafir ngumpul semua. Maka utusan Nabi ini tadi Haram bin Mulhan ke depan, dia berpidato, menyampaikan pesan-pesan Rasulullah, menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, dia berdakwah. Didengar, akan tetapi tiba-tiba dari belakang ditusuk dia, ini tembus sampai sini, menyembul, ditusuk dari belakang. Sampai waktu itu Haram bin Mulhan menampuk ininya, karena darah mengucur, ditampuk begini, lalu diusapkan ke muka begini. Beliau mengatakan, pujtu warobil Ka'bah, pujtu warobil Ka'bah, pujtu warobil Ka'bah. Berbahagialah aku mati syahid demi Rob penghuni Ka'bah ini. Dia tersungkur dan ternyata ini yang 70 orang ini memang sudah disiasati, diagendakan untuk dibantai di tempat itu. Bir Maunah namanya. Bir itu sumur, kayak di kita lubang buaya kayak itu. Dan ternyata habis ini, kecuali 2 orang yang selamat. 2 orang selamat inilah yang waktu itu pulang menemui Rasulullah bahwa Abu Baro itu telah berkhianat. Itu 70 orang ini bukan untuk berdakwah, tapi untuk ladang pembantaian mereka. Maka dari situ Rasul mulai sakit, merasa dikhianati, akhirnya memerintahkan kepada para sahabat untuk melakukan kunut nazilah. Itu. Maka dari sini ada pelajaran penting bagi kita, bukan hanya sekedar kunutnya, tapi poin yang kedua adalah bagaimana cara berhati-hati memilih sahabat. Nah, di dalam Islam persahabatan, pertemanan itu ada 3 model. Pertama, ada pertemanan yang mubah, boleh. Pertemanan mubah, boleh. Artinya apa? Dikerjakan, nggak apa-apa. Tidak juga, nggak apa-apa. Mubah. Contohnya, pertemanan yang saya sebutkan sebelumnya. Pertemanan karena amalan, karena profesi. Sama-sama dokter, sama-sama bidan, sama-sama pedagang, mengadakan ikatan. Boleh? Boleh. Tidak, nggak apa-apa. Berpahala tidak, dosa pun tidak. Itu namanya pertemanan mubah. Ikat amalan ini, itu. Atau pertemanan karena tarikan, karena faktor sejarah.
sama-sama satu kampung, sama-sama satu alma mater, iketan. Itu adalah pertemanan tarikan. Boleh? Boleh. Berpahala? Tidak. Dosa? Tidak. Atau hamiatan, dia berteman karena kepentingan. Apa itu kepentingan politik, kepentingan bisnis, atau parihan karena hobi. Ada ikatan hobi, ikatan mancing misalnya, futsal dan sebagainya. Nah, ini mubah, dan yang mubah ini boleh jadi meningkat derajatnya, akan menjadi sholihah bila mana melibatkan nilai-nilai Allah di dalamnya. Jadi bukan cuma ngumpul, tapi ada aksi sosial, ada kepedulian dengan masyarakat, akan meningkat. Tapi kalau hanya sebatas-batas ngumpul saja, bersahabat saja, al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun. Itu hanya sampai di dunia saja, di akhirat akan jadi musuh ilal muttaqin, kecuali diikat atas dasar ketakwaan. Satu. Yang kedua, pertemanan yang haram. Pertemanan yang haram, persahabatan yang haram. Yang bagaimana? Awalnya, kalau berteman dengan orang kafir boleh? Boleh. Boleh. Awalnya boleh. Tapi kalau dia berubah, siapapun mereka, berubah, menentang Islam, melawan Islam, maka itu haram kalau kita berteman dengan mereka. Lihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak dilarang. Allah tidak melarangmu agar kamu berbuat baik dengan mereka, berbuat adil dengan mereka selama mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian semua. Makanya Asma binti Abu Bakar datang kepada Rasulullah. Dia katakan, qadamat alayya ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang kepadaku dan ibuku musyrik. Dia bukan ini, dia musyrik. Kata Asma, apa selu Umi? Boleh nggak aku silaturahmi dengan ibuku? Dia musyrik. Kata Nabi, na'am silih Umi. Iya, kamu harus silaturahmi dengan dia. Bahkan Nabi kepada orang-orang yang di luar Islam itu, perhatikan ini nilainya dari tinggi. Kalau masak, ida tobahta marokotan fa'aksir ma'ha. Aisyah, kalau kamu masak, banyakkan airnya. Kalau dulu itu kalau masak, ini sampai mana nih wanginya? Masak rendang, sampai berapa rumah? Dibagi itu. Cuman lagi dikata repot dibaginya, terlalu repot rumahnya. Kehabisan. Artinya pedulian. Sampai Nabi mengatakan, ingat Yahudi tuh. Ingat Yahudi. Bahkan urusan agama pun Nabi mengatakan, antum Yahud alaikum khosoh. Kalian orang Yahudi, kalian punya ibadah tersendiri. Allah ta'alu pisati, kalian tidak boleh melanggarnya. Nabi cuman bersahabat dengan mereka bukan berarti harus mengakui agama mereka. Sahabat aja itu. Dan kalau persahabatan ini berubah menjadi penentangan dengan agama kita, menyerang kita, mengusir kita, wa may yatawallahum fa ulaika humudun, maka haram dan dolim melakukannya, kata Al-Quran. Dalam Al-Quran, la tajidu qauma yu'minu billahi wal yawmil akhir, kau tidak akan dapati kalau orang telah beriman kepada hari dan akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulahu, mereka itu berkasih sayang dan bersahabat setia dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau nanti ada orang beriman berteman dengan musuh, nah itu bukan saja akan mereka itu menyesal, tapi mereka diancam azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, tadi boleh, yang kedua haram, dan yang ketiga yang wajib. Nah, ini bagi kita. Kata Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Nah, ini pesannya. Hai orang beriman, takwa kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin. Jadi nyampur itu bersatu dengan orang-orang yang shadiq, yang jujur. Dalam ayat lain, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum.
Tuh, orang yang ahli ibadah. Makanya tadi katakan yang jelas ininya. Kenapa demikian? Nah, sebab jika orang ini adalah berpegang kepada ini, kata Umar bin Khattab, ma'atal abdu ba'dal Islam ni'matul khairan. Tidak ada kenikmatan yang paling baik setelah Islam kecuali, kata Umar bin Khattab, min akhis solihin, bila mana dia mempunyai sahabat yang soleh. Sahabat Umar mengatakan, fa'idha wajada ahadukum yadan min akhi, jika kau dapati seorang sahabat yang soleh itu, fa'al yatamasak bih, ingat, jangan dilepas. Kenapa jangan dilepas? Sahabat yang soleh itu akan menjadi syafaat bagi kita kelak pada hari kiamat. Akan jadi syafaat kelak pada hari kiamat. Satu saat kata Rasulullah, hatta idza khalasul mu'min minan nar, setelah selesai proses pengadilan Allah dan orang-orang beriman itu adalah terlepas dari api neraka, mereka masuk surga, tiba-tiba kawan-kawannya ada di dalam neraka. Maka dia mengadu kepada Allah, Rabbana kanu yasumuna ma'ana, ya Allah, itu kawan-kawan kami, kenapa mereka dalam neraka? Padahal mereka dulu saum sama kami bareng, sholat sama kami, ta'lim bareng sama kami, kenapa mereka dalam neraka? Yuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka oleh Allah, akhriju man araftum, sekarang oleh kamu keluarkan mereka, keluarkan oleh kamu mereka, fatahrimu surahum anin nar, jangan sampai wajahnya tersentuh oleh api neraka. Kalau punya sahabat yang soleh, maka jangan dilepas. Itu Hasan al-Basri mengatakan, istaghfiru min alfiqa'il mu'minin, perbanyak oleh kalian sedekah yang soleh itu. Cuman sekarang sahabat kita sahabat apa itu? Nah, jadi sekali lagi ini sahabat wajib bagi kita. Makanya ini sekian, ikatlah karena Allah semua, jangan karena apa-apa. Dan insya Allah dari sekian banyak itu mudah-mudahan akan jadi syafaat bagi kita, insya Allah. Ya. Tapi kalau tidak, ini jangan-jangan kayak Abu Barok nantinya. Hati-hati memilih teman. Yang kedua, nah ini, kecelakaan bagi mereka yang salah memilih pemimpin. Ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, usia 63 tahun, jam waktu duha, sekitar jam 8 jam 9 wafatnya itu Rasulullah. Tapi ingat, begitu beliau itu ininya mulai mendingin, keringat udah mulai muncul, ini panas, maka dia melihat langit-langit rumahnya. Artinya ini udah dekat kewafatannya. Dan ternyata malaikat turun menawarkan, Muhammad, mau pulang atau mau sembuh? Tawarin, mau pulang atau mau sembuh? Kalau mau pulang, ngawat, ayo balik. Mau sembuh, disembuhin. Apa jawaban Rasulullah? Allahumma rabbiqul a'la, Allahumma rabbiqul, ya Allah, aku ingin pulang saja. Kalau kita ditawarin, Bare mau apa? Masya Allah. Kenapa kita ragu? Karena kita merasa amal kita memang sedikit. Bukan takut matinya, cuman kalau menghadap Allah bawa amal enggak, itu yang dikhawatirkan kan. Nah ini Rasulullah langsung seperti itu. Ini keringat. Dan lihat prosesnya. Begitu dia berkeringat, kemudian dipegang ininya oleh si ini. Oh nangis. Dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah itu masih bisa komunikasi. Kata Nabi, kalian jangan berlaku seperti itu. Setiap orang akan mengalaminya. Sekarang ambil saja bejana, isi dengan air. Maka
Aisyah mengambil bejana diisi dengan air, kemudian dihadapkan kepada Rasulullah. Nabi mengangkat kedua telapak tangan, lalu dimasukkan ke dalam bejana, diangkat, diusap, dan setelah itu beliau mengatakan, la ilaha, lepas. Tenang. Dan itu kejadiannya hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, usia 63 tahun, pada jam waktu duha, sekitar jam 9-an. Gempar semua. Tapi yang menarik apa dari peristiwa ini? Pemakaman Nabi baru dilaksanakan hari Rabu malam Kamis. Lihat sejarah. Pemakaman Rasulullah hari Rabu malam Kamis. Siti Aisyah mengatakan, aku mendengar suara singkup yang dilakukan para sahabat ketika pemakaman Rasulullah itu adalah hari Rabu di tengah malam, kata Siti Aisyah. Berarti beliau telat. Padahal hadis Nabi mengatakan bahwa jenazah itu harus disegerakan pemakamannya. Banyak hadis begitu. Asra'u bil janazah, segerakan urusan jenazah itu. Asri'u bihi ila qabri, segerakan makamkan dia. Tapi Nabi terlambat. Kenapa terlambat? Apa sahabat tidak tahu? Bukan. Waktu itu ada urusan yang krusial bagi umat, yaitu apa? Urusan kepemimpinan. Siapa pengganti Rasulullah? Maka berkumpullah waktu itu untuk merundingkan itu. Makanya Nabi mengatakan urusan kepemimpinan itu adalah sangat penting dalam Islam itu. 3 orang saja sudah pemimpin. Dalam hadis dikatakan, idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Bila mana kalian ada dalam perjalanan 3 orang saja, maka angkat salah seorang di antara kamu jadi imamnya, jadi pemimpinnya. 3 orang. Dan kalau nanti ada umat tidak memiliki pemimpin, man mata walau sapi unuki bai'ah, orang yang mati dan dia tidak ada beat pada pundaknya, mata mitatan jahiliyah, maka matinya adalah mata jahiliyah, seperti orang yang dalam keadaan di luar Islam. Saking harusnya. Sampai pemakaman Nabi terlambat. Ada yang menarik. Ini cerita ya. Dulu ada yang cerita zaman almarhum Presiden Soeharto. Ceritanya seluruh kiai yang ada di Indonesia diundang dari berbagai organisasi untuk memusyawarahkan tentang keumatan di Istana Negara. Ceritanya berangkatlah rombongan kiai dari Jogja. Ada dari NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan lain-lain. Semua kiai. Rombongan bis berangkat dari Jogja sampai di Brebes waktu salat duhur. Mereka istirahat turun untuk salat duhur. Nah, di sini mulai ada perselisihan. Kata satu kelompok kiai, kita makan dulu atau salat dulu? Kata satu kiai, kita salat dulu. Alasannya? Afdalus sholat fi awali waktiha. Seabdolnya sholat itu adalah pada waktunya. Jadi sholat dulu baru makan. Katanya nggak bisa, makan dulu. Kenapa? Sebab sholat itu yang akan diangkat khusyuknya. Kalau sekarang sedang sholat ingat makan, bagaimana? Mendingan makan ingat sholat daripada sholat ingat. Makanya makan dulu. Wah, kagak ada ujungnya. Poting akhirnya, nggak pakai dalil, dipoting itu. Ternyata akhirnya makan dulu. Itu oke, makan. Selesai makan, ceritanya mau berjamaah, sholat berjamaah. Udah pada masuk para kiai ke masjid. Begitu selesai qomat, dorong-dorongan nih. Kata kiai dari Muhammadiyah, silahkan kiai NU saja, karena yang banyak pakai sarung dari kiai NU, silahkan depan. Itu kata kiai NU, tidak, yang pakai celana juga banyak, silahkan dari Muhammadiyah saja.
Kata NU orang silahkan Muhammadiyah begitu, dorong-dorongan. Akhirnya ramai itu. Maka tiba-tiba muncul anak muda pakai lepis, bolong-bolong. Ini pakai, wah aja kalungnya gede, itu langsung ke depan, madep kepada mereka, luruskan sapnya. Wih, kiai dipimpin, luruskan sapnya, itu. Pada bengong kiai itu, ya udah terpaksa lurus biasa. Akhirnya dia mulai takbir, Allahu Akbar. Lihat, dan dia karena bacaan duhur dijaharkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kenceng dia. Kata si di belakang tuh, Subhanallah, lebih kenceng. Akhirnya daripada ribut, ya udah ikutin aja. Dan sholatnya cepet banget lagi. Ya namanya juga preman. Akhirnya begitu selesai, langsung pundak kiai lewat begitu aja. Pada bengong begini. Selesai sholat, udah nanya sama punya restoran, kalau itu siapa sih? Mana Pak? Itu yang imamin kami. Oh itu orang gembleng itu. Pelajarannya apa? Ini pentingnya ada kesatuan. Ketika ini tidak ada, yang masuk kayak gini mau dipimpin. Makanya kenapa sampai telat itu. Cuman umat Islam nggak sadar itu. Ingat, fikih itu banyak. Ada fikih ibadah kayak sholat, saum, itu ibadah, haji. Ada fikih askariyah, fikih militer, ada fikih iqtisadiyah, fikih ekonomi dan sebagainya. Ada fikih siasah, fikih politik dan seterusnya. Tapi kita yang lecek cuma fikih ibadah, yang ini diharap orang. Nah, oleh karena itu sekali lagi hati-hati dalam hal ini, gitu. Emang seperti apa Ustadz? Nah ini dalilnya saja lah. Kalau di sini ngaji kan udah panjang paham ya. Dalilnya pasti kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu. Itu patokannya. Wala kalian itu hanya Allah, Rasul, dan orang beriman. Ada ulama mengatakan wala ini adalah penentu akidah seseorang. Penentu akidah seseorang. Bahkan kalau ada yang mengatakan kalaupun dia itu adalah masih sholat, wa annahu ja'amu muslimun, dan dia mengaku muslim, akan tapi dia walaknya terhadap orang-orang yang dolim, maka dia akan gugur. Ada yang mengatakan begitu. Emang wala itu apa Ustaz? Wala itu banyak maknanya. Simpati, mendukung, loyalitas, partisipasi, akrab, dan seterusnya. Itu wala namanya. Nah, kata Al-Quran, wala kalian itu, loyalitas kalian itu, dukungan kalian itu hanya Allah, Rasul, dan orang beriman. Bagaimana cirinya? Kata Al-Quran, alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raki'un. Ciri yang pokok diantaranya, mereka sholat, mereka zakat, dan mereka ruku, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasarnya. Bagaimana kalau walaknya itu dipalingkan kepada selain ini? Kata Al-Quran, basyiril munafiqina bi anna lahum adaban alima. Kasih tahu mereka orang-orang munafik bahwa bagi mereka itu adalah adab yang dahsyat. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Mereka berwala kepada orang-orang ingkar kepada Allah dan meninggalkan orang-orang beriman. Meninggalkan jamaah kaum muslimin. Ada hadis mengatakan manistamala rajulan ala asobatin, barang siapa yang cenderung kepada seorang, kemudian wafihim man huwa ardullah, padahal di antara mereka ada orang yang Allah ridhai selain dia, faqad khanallahu, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati itu. Kata Nabi, syarrun nas mayyan surud dolamata. Sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang itu adalah
mereka orang yang membantu kezaliman, wa yahdulul madlum, dan membiarkan orang-orang yang didolimi. Hati-hati menjadi tim suksesnya kalau dia dolim. Hati-hati itu. Kalau kita memilih kenapa? Karena amplop. Hati-hati itu. Ingat, saya ingatkan lagi. Ar-Raja bin Unquwah itu kan hafid Quran dia. Ar-Raja bin itu hafid Quran, hafal Quran, tahu Quran. Karena dia paham Quran, Nabi sering mengutus dia untuk berdakwah. Itu Ar-Raja bin Unquwah namanya. Begitu Rasul wafat, diganti pemerintahan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi pemberontakan Nabi palsu yang dipimpin Musailamah Al-Kadzdzab. Mencari orang-orang untuk mendukungnya, Musailamah ini mencari orang-orang yang bisa dibayar. Ditawarkan amplop waktu itu. Dan ternyata ditawarilah ini Ar-Raja bin Unquwah. Mau nggak ikut gue? Mau nggak? Dan ternyata dia terima kan? Dia terima. Maka dia beralih kubu. Dia berada menjadi tim sesnya Ar-Raja bin Unquwah. Dia balik serang Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, sampai dia mati dalam keadaan munafik. Kata Abu Hurairah, oh, yang dinyatakan Rasul ternyata si Rojal kalau begitu. Si Rojal kalau begitu. Dia mati dalam keadaan munafik. Nah, sekarang Ar-Rojal ada nggak? Harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Saya sih bukan tim sukses mana-mana, saya mah cuma ngejelasin begitulah ayat Nabi itu. Dan bahkan maaf, balasannya ini tadi, kalau orang salah milih pemimpin, dalam Al-Quran, yauma tuqallabu wujuhum finnar, ketika itu wajah mereka dibulak-balikan di dalam neraka, yaqulun, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Ya Allah, kenapa dulu kami tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul? Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa akbarana. Ya Allah, kami bernasib seperti ini gara-gara kami mengikuti ketua kami, pemimpin kami, fa'adalna sabila, dan ternyata mereka menyesatkan kami. Bahkan maaf, di dalam Al-Quran dikatakan orang yang seperti ini, wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Ini menyengsarakan banyak pihak. Kalau hanya tipis-tipis mungkin yang rugi cuman ini banyak orang. Makanya jangan enak sendiri. Wa ma hum bi kharijina minar, mereka tidak akan bisa keluar dari api neraka. Kenapa? Lihat, orang beriman itu walaupun dia itu banyak dosa, itu akan diangkat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kalau tidak musyrik ya. Selama dia tidak musyrik, ada dosa akan diangkat dari neraka. Walaupun diantar surga. Diangkat dia. Makanya la ilah itu jaminan. Itu. Hadisnya bagaimana? Lihat. Yukhraju qaumun minan nar. Akan dikeluarkan satu kaum dari neraka ba'da masahum fiha syab'un fayadkhuluna jannata. Jadi satu kaum akan dikeluarkan dari api neraka setelah mereka mengalami proses hukuman. Jadi dilelepin dulu biasa. Lah ya dosa, enak aja. Dia dilelepin dulu. Fayadkhuluna jannata, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Bayusamihim ahlul jannah al-jahannamiyun, dan penghuni surga menamai mereka adalah jahannamiyun, mantan neraka jahanam. Mantan neraka jahanam. Dalam hadis lain, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nar, langsung tegas. Akan dikeluarkan satu kaum dari umatku ini minan nar, dari api neraka, bisyafaati, dengan sebab syafaatku. Makanya harus ada ikatan dengan Rasulullah. Dengan syafaatku. Ya sumuna aja, mereka adalah jahannamiyun, para mantan neraka jahanam. Nah ini orang yang salah memimpin,
wa ma hum bikharijina minar, mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Makanya jangan ditukar dengan 100.000. Apa itu? Harus hati-hati itu. Lalu Ustaz bagaimana? Dan sekarang mah kagak ada yang kayak dulu, kan begitu. Kayak Abu Bakar kagak ada, kayak Umar kagak ada. Orang sekarang pada mengambil semua. Banyaknya cuman ya retorika politik doang. Misalnya, saya ungkapkan fatwa ulama saja. Syekh Yusuf Qaradawi, dia ulama dunia ya. Jika, ini kata beliau, semua calon itu baik, pilih yang terbaik. Kalau semua baik. Jika ternyata calon itu ada baik, ada buruk, pilih yang baik. Jika semua buruk, pilih yang tidak terlalu buruk. Kalau busuk ini saya mesti mangga. Busuk, mana yang masih bisa dimakan? Walaupun dikit nggak apa-apa, paling ngerebek. Jangan sampai lepas. Kenapa? Nih, Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, M.Phil. Beliau itu adalah ketua MIUMI. Masya Allah, tahulah kalau anak muda muslim tahu. Beliau itu ketua dari MIUMI, dan beliau itu adalah putra dari pendiri pesantren Gontor. Beliau mengatakan, jika tidak ikut karena kecewa terhadap pemerintah, kecewa terhadap partai politik Islam, kecewa pada anggota DPR, tidak memuaskan, itu hak Anda, kata beliau. Tapi ingat, jika Anda dan jutaan orang seperti Anda tidak ikut memilih, maka mereka orang-orang fasik, orang-orang dolim, orang-orang lebay, ateis dan seterusnya, mereka akan ikut memilih. Dan mereka ingin menjadi pemimpin dan menguasai kalian semua. Maka itu, niatkan berbuat baik walaupun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Makanya masuk TPS, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan diridhoi Allah. Kalau salah, mudah Allah memaafkan. Niat semua karena Allah. Kita bukan karena siapa-siapa dan bukan karena duit. Memang Ustaz kalau dikasih duit boleh nggak? Hah? Duit boleh diambil? Kata Rasulullah, pakai dalil lah, ambil aja. Khudil a'ta madama a'ta'an. Ambillah pemberian itu selama pemberian itu tidak membahayakan agama kalian. Tapi kalau membahayakan agama kalian, harus hati-hati. Gitu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya kira ini barangkali penjelasan tentang bahaya atau kecelakaan bagi mereka yang salah memilih teman dan salah memilih pemimpin. Jadi kita mulailah dari sini, niat karena Allah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua, dan mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hiruk pikuknya jangan fanatik buta gitu ya. Jangan fanatik buta. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.